Pak, ini berkaitan dengan tugas saya sebagai CGP yang berkaitan dengan dilema etika. Dilema Etika, ya. Eh, Mungkin bisa saya jelaskan sedikit ya Pak. Dilema etika ini adalah merupakan situasi yang terjadi ketika kita harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral itu benar tapi bertentangan. Nah, ada juga yang disebut dengan bujukan moral. Nah, bujukan moral di sini adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Nah, ini pertanyaannya berkaitan dengan Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah. Nah, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? kasus-kasus sama di sekolah. Iya, mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu adalah dilema etika atau itu bujukan moral. Enggak begitu. Tadi yang etika tadi? Kalau dilema etika tadi itu situasi ketika kita memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan itu sama-sama benar tapi bertentangan. Kalau yang apakah ada sama-sama benar atau bertentangan? Mungkin ini saya ambil contoh kasus nih Pak. Contoh kasus mungkin yang pernah saya alami itu dalam menangani kasus siswa Pak yang sering tidak masuk, yaitu dalam pemberian nilai. Kalau misalkan kita beri nilai sesuai adanya, takutnya nanti dia terbentur untuk masuk perguruan tinggi negeri. Padahal sedangkan masuk perguruan tinggi negeri kan itu berkaitan dengan masa depan anak gitu. Nah, kalau seandainya saya memberikan nilai bantuan, berarti saya tidak ada keadilan untuk siswa-siswa yang lain. Nah, di mana yang saya pelajari, kita sebagai pemimpin pembelajar itu harus mengambil keputusan itu yang berpihak kepada murid. Gitu. Jadi dilema kalau dibantu tidak adil untuk yang lain, tidak dibantu nanti masa depannya anak gitu. Itu sebenarnya bukan semuanya benar. Itu dibantu itu yang keliru ya. Tidak harus apakah guru itu harus membantu anak yang bersalah? Tidak. Ya kan sebenarnya enggak. Jadi hanya kadang-kadang kita nggak berani mengambil keputusan seolah-olah kita tidak membantu, atau nilai itu seolah-olah kalau dari guru berarti membantu. Sebenarnya kan yang dimaksud masuk perguruan tinggi bukan nilai bantuan dari guru, tetapi yang harusnya nilai yang otentik dari anak itu. Kadang-kadang kan orang memberi nilai maksudnya baik, membantu, tapi tanda petik bisa menjerumuskan. Contoh, ada anak mau daftar ke statistika, syaratnya nilai minimal 8. Anak itu nggak bisa matematika, saya kasih 9 supaya bisa. Nanti misalnya dia diterima, di sana dia akan kesulitan karena memang dia tidak layak. Nah, mungkin itu gambaran juga ya, sama. Tadi di sekolah pun dalam pengambilan keputusan sebenarnya kalau sama-sama benar itu biasanya tidak akan bertentangan, karena kebenaran itu hakiki. Kayak benar itu ya benar, memang benar-benar benar. Benar kok bertentangan dengan benar itu tidak mungkin. Itu kalau terjadi pertentangan biasanya itu tadi kepentingan, bukan benar tidaknya. Nah, kalau skop sekolah ya kita harus kembali ke regulasi yang ada, mana yang benar. Kemudian juga dilihat permasalahan itu esensinya apa, tujuannya untuk apa, itu yang kita utamakan. Kalau tadi misalnya untuk masuk, kan ada juga misalnya kasus anak tidak naik, anak bisa dinaikkan terus nilainya dibantu, nanti kan membantu anak supaya dapat sekolah lain. Nah, itu kan membantu sesaat seolah-olah dia membantu, tapi sebenarnya menjerumuskan, karena kita tidak berani objektif pada anak. Kalau memang tidak naik, ya oke, tetap tidak naik, nggak apa-apa. Di teman nggak apa-apa. Yang penting kita punya data. Dari mengambil keputusan di sekolah juga begitu. Kadang keputusan kita harus pahit, nggak apa-apa, tapi asal berbasis data. Misalnya ada guru, mohon maaf ya, melanggar disiplin, kalau saya diam saja,
kan nggak enak, itu temen kita nanti hubungan kita jadi nggak nyaman, terus dibiarkan saja. Nah, itu nggak boleh. Itu kalau dibiarkan saya yang salah. Artinya kita boleh menindak, bukan berarti menjerumuskan, justru mengingatkan supaya dia kembali ke rel dengan catatan kita punya data. Jangan hanya semata-mata laporan. Laporan itu kan tanda petik, kadang benar kadang enggak. Kalau kita punya bukti yang kuat, boleh itu dilakukan. Karena kan banyak kasus seperti itu, apalagi terkait dengan etika, dengan karena sekarang masih banyak permasalahan khususnya di tempat kita di Bantul itu terkait dengan ya tentang ASN yang seperti itu, tentang moral, dengan etika. Kadang-kadang orang nggak berani negur karena apa? Karena nggak nyaman, teman sendiri kok tegur. Karena nggak apa-apa. Kalau kita pun nggak berani negur, oke lah. Kalau misalnya benar-benar nggak berani, rubah sistemnya. Contoh ya, mohon maaf, mungkin entah nanti mau diedit atau enggak. Misalnya kemarin kita duga ada beberapa, mohon maaf ini, saya juga nggak sebut namanya, Pak, ada beberapa tanda petik cenderung berpasangan di tempat tertentu di sekolah kita. Akhirnya kalau langsung ditegur mungkin bermasalah, oke. Kenapa dia bisa begitu di satu tempat? Oh, berarti saya salah kalau tempat itu bisa digunakan untuk itu. Akhirnya tempat itu yang kita rubah, kita ganti peruntukannya sehingga tidak memungkinkan lagi mereka berada di situ. Itu bisa berubah, tentu sambil kita pantau. Kalau nggak berubah ya nanti baru langkah akhirnya memang dipanggil. Tapi sebelum ke sana sudah menyadari kok begini ya, oh jangan-jangan tahu ya, memang kita tahu, kita kan banyak cara. Mungkin itu. Jadi ya prinsipnya kembali ke esensinya apa, tujuannya apa. Tentu tujuan yang lebih besar, dan jangan mengalahkan dengan asumsi atau anggapan saya akan membantu ini ya, nanti mengaburkan yang mestinya tidak benar menjadi benar. Seperti barusan aja mendengarkan film yang kaitannya berarti juga gitu, seolah benar, enggak, itu hanya kepentingan. Kita harus lepaskan kepentingan pribadi, kepentingan lembaga, nanti semuanya akan jelas dan didukung dengan regulasi yang ada. Itu kita kemungkinan besar kita akan salah melangkah. Ya, baik Bapak. Ya. Saya lanjut ya Pak. Ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sama-sama ya tetap kita timbang, kembali ke tadi esensinya apa, tujuannya apa, bagaimana terhadap tujuan lembaga itu apa. Misalnya kepentingan, semua kepengen sekolah di sini, delalah anak pejabat ingin sekolah di sini. Ya, kadang-kadang kita kan susah ngambil keputusan. Ini harus bagaimana? Ya kita sampaikan apa adanya, bahwa kita harus prinsip-prinsip yang ada karena ini sekolah publik milik negara, misalnya transparansi, keadilan, itu tetap kita pegang, kita sampaikan dengan bahasa yang santun, mereka bisa menerima. Selama ini nggak masalah. Kemarin bahkan dari Sekda Bantul tidak bisa menerima kalau memang dia tidak bisa masuk di sini. Ada kayak gitu tuh, tidak ada kemungkinan. Atau nanti putranya siapa, alasannya dulu yang punya tanah ini simbahnya dulu kok nggak bisa sekolah di sini. Bukan nggak bisa, kita beri pengertian, ketentuannya seperti ini, aturannya seperti ini, mereka bisa menerima. Nah, jadi intinya kalau ada yang seperti itu, kita kaji ketentuan yang ada, informasikan setransparan mungkin, mereka akan bisa. Baik Bapak. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya itu tadi sebenarnya sudah terjawab ya, yaitu dipahamkan ketentuannya apa, dipahamkan sampai dia bisa menerima. Banyak kok kadang-kadang orang tua komplain itu juga ada kok ke sini. Kok pernah kemarin yang kelas 10 itu marah-marah, Pak tempat anak saya nggak ada pelajaran ini, ya, itu kan komplain. Oh ya nggak apa-apa, karena ternyata yang dia pakai itu dasar itu opini pada saat dia sekolah. Dia harus disadarkan bahwa sekolah zaman dulu dengan sekarang itu berbeda, dan anak-anak yang kita siapkan
untuk masa depan. Terus kita beri informasi, tapi sedikit-sedikit memang langsung akhirnya bisa menerima juga. Jadi intinya diberikan pemahaman sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau kita nggak paham, lebih baik jangan memberi pemahaman. Kalau misalnya nggak tahu, oh yang ini saya kurang paham, saya cari dulu, lebih baik itu. Kalau kita ada paham, benar, sampaikan aja. Selama ini bisa menerima. Selanjutnya nggih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang tadi itu, yang efektif itu dari komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Kalau bisa redam, jangan marah dulu, jangan larut. Karena dulu juga ada kok orang tua komplain marah-marah mau mukuli guru itu ada. kita redam, kita buat supaya yang bersangkutan itu tenang dulu. Seperti ini mungkin juga terkait etika dan moral tadi ya. Sempat ada tetangga di sini marah-marah, seolah-olah kita menghilangkan doa pagi. Itu kayak marah-marah itu. Nah, duduk dulu, kita ajak ngomong dulu, santai dulu. Setelah dia sudah bisa mengatur posisi dirinya, baru kita sampaikan, Pak, itu tidak benar, itu malah kita atur. Bapak bisa kok mendengarkan, besok datang ke sini jam sekian. Nah, itu akhirnya kita beritahu, saksinya banyak, itu nggak apa-apa. Ternyata hanya kadang-kadang hanya miskomunikasi, juga opini dia karena dia mendengar dari orang lain dan dia tidak, setelah dijelaskan, oh ya maaf Pak, karena saya kalau jam sekian pergi, ya makanya besok sekali-sekali jangan pergi Pak, supaya tahu. Nggak apa-apa, ya itu tadi langkahnya buat dia tenang dulu, diberi pemahaman, sampaikan apa adanya, jangan menutupi masalah. Tadi yang dianggap efektif ya Pak. Nah, yang sekarang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam mengambil keputusan? Tantangannya itu kalau orang di sekitar kita atau yang kita hadapi itu orang yang tidak paham. Tantangannya itu. Tantangannya karena orang itu hanya mengandalkan opini, hanya yang dia miliki atau dia ngomong. Nah, itu tantangannya yang seperti itu. Terus solusinya, sekalian solusinya ya dipahamkan dengan regulasi yang ada. Harus mindset dia harus ditumbuhkan mindset bahwa aturan itu tidak abadi, tidak kekal, tidak dari dulu selalu begini, enggak. Aturan apalagi di dunia pendidikan itu dinamis, itu harus diberitahu. Kalau enggak, ya nanti hanya mindset dia saja. Termasuk mengkomplain sekolah, kok sekarang ada kayak gini, kok anak saya nggak ada pelajaran ini, karena mindset lama yang dia pakai. Setelah diberitahu, diberi pemahaman yang sekarang, biasanya mereka juga takut masa depan anak karena yang dipakai ukuran dirinya. Misalnya, kalau anak saya nggak masuk di IPA, nanti anak saya nggak bisa di sini. Itu mindset dia yang keliru. Terus kita beritahu nggak apa-apa, masuk di sana itu nggak perlu tes pelajaran. Jadi tantangannya itu tadi, kalau pemahaman yang kita hadapi itu kurang, itu rada bermasalah. Selanjutnya nggih Pak, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau sebisa mungkin secepatnya, begitu ada masalah, secepatnya diselesaikan. Kalau menunda, nanti masalah akan berkembang menjadi besar, nanti malah viral, nanti menggok, tidak seperti masalah awal. Misalnya masalahnya A, nanti berkembang menjadi B, jadi C. Begitu mendengar ada permasalahan, secepatnya ambil tindakan. Itu akan lebih. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah selama orang-orang itu jujur, beri cerita, memberi informasi apa adanya, sangat membantu. Kita akan terhambat karena ada orang yang tidak mau ngomong apa adanya. Ada mau kebek, nah itu akan mengajar karena
data kan yang kita utamakan. Maka di awal tadi saya katakan selama kita berbasis data kita akan aman dalam mengambil keputusan. Tentu data itu harus valid. Nah, untuk memenuhi data valid diperlukan orang-orang yang jujur. Kita kan juga tahu. Dan jangan hanya yakin pada satu informasi, harus di cross check benar enggak. Kalau itu salah kita ngambil keputusan, berarti kita yang salah. Bukan yang memberi informasi, tapi kita yang salah. Kenapa nggak di cross check? Dia kan informasi aja, dia hanya memberitahu. Harusnya kita harus cross check. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Oh, Pak. benar. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Iya, itu kalau menurut saya itu seni ya, seperti itu seni. Harus dinikmati aja, jangan takut menghadapi masalah. Ada apapun kita hadapi dengan tenang. Sekali lagi, selama tujuan kita baik, kita ingin memperbaiki, kita punya data, kerjakan dengan senang dan jangan dengan emosi. Kalau dengan emosi dunia nggak akan terselesaikan. Dan itu kalau nanti terselesaikan ada satu kepuasan. Karena itu ya itu tadi seni. Jadi jangan lari dari permasalahan, itu akan menyenangkan. Benar-benar menyenangkan. Kita menjadi tertantang, kita harus banyak belajar, banyak membaca. Kenapa seperti ini? Bagaimana ini bisa berubah? Bagaimana pandangan orang yang se-ekstrim itu kita bisa merubah tanpa merubah jati diri dia, hanya merubah berdasarkan data. Jadi karena sebenarnya semua permasalahan itu underane atau intinya itu hanya miskomunikasi terhadap data yang ada. Data A seperti aja kalau untuk ilustrasi angka 6 itu tergantung lihat sudut pandangnya, dari sini 6, dari sana 9. Nah itu harus menyamakan persepsi, karena itu sama sebenarnya nggak ada permasalahan yang berarti gitu. Oke. Baik Bapak, pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih banyak sekali. Wawancara ini sama seperti yang Bapak sampaikan tadi, ini berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak, Pak. Ini saya mau wawancari Bapak berkaitan dalam mengambil keputusan tentang dilema etika. Oke, nah langsung saja nggih Pak. Oke. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, di sini saya jelaskan sedikit nggih Pak. Dilema etika ini adalah situasi yang terjadi ketika kita harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral benar tetapi bertentangan. Nah, sedangkan bujukan moral itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Oke. Monggo Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kami pada prinsipnya di sekolah itu kan ada aturan-aturan yang harus kita laksanakan, kita lakukan. Nah, itu semua asal kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sekolah itu tidak menyimpang dari aturan-aturan itu, ya kita harus bisa bersikap dan menghadapinya dengan bijaksana. Artinya memang ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan dengan kondisi-kondisi lingkungan kita. Apakah kegiatan-kegiatan ini sesuai dengan situasi yang ada di sekitar kita atau tidak. Walaupun itu hal yang benar, tapi kalau tidak istilahnya dengan lingkungan kurang pas atau kondisi lingkungan yang belum pas, ya kita harus juga sebagai kepala sekolah harus bisa menjembatani itu semua menjadi hal-hal yang tidak bermasalah di sekolah. Pada prinsipnya kita berpegang pada norma-norma, etika, aturan yang ada, kemudian ya kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita, kondisi sekitar sekolah kita, kondisi
anak-anak kita, bahkan juga kondisi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita. Maka sebagai pimpinan harus bisa merangkul itu semua sehingga tidak menyebabkan perbedaan-perbedaan itu tidak menyebabkan adanya istilahnya salah paham atau salah pengertian yang ada di sekolah kita. Itu yang paling pokok itu Bapak Ibu, Bu Ria. Jadi memang kadang semua yang kita lakukan harus benar-benar kita berpikirnya jauh ke depan atau panjang lebar untuk bisa menjalankan itu dengan sebaik-baiknya. Gitu Bu. Nggih, berarti banyak sudut pandang yang mesti kita perhatikan nggih Pak ya. Tidak saklek lah bahasanya untuk menerapkan semua aturan itu, tetapi kita juga tidak boleh melenceng dari aturan-aturan yang ada, tapi norma-norma, etika-etika yang ada di sekitar kita juga harus kita perhatikan. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada yang tersakiti atau bagaimana lah bahasanya. Nggih. Matur nuwun nggih Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita itu sebenarnya kan sudah direncanakan, diprogram oleh sekolah. Jadi misalnya ada kegiatan-kegiatan ya kita kembalikan ke program sekolah yang ada aja. Jadi kadang kegiatan-kegiatan yang harus kita laksanakan itu sesuai yang kita programkan saja. Jangan sampai misalnya nanti memang itu bisa kita laksanakan ya harus kita diskusikan bersama. Jadi kegiatan-kegiatan sekolah yang ada di sekolah itu merupakan kesepakatan yang sudah kita rembuk dulu, sehingga kemungkinannya kecil untuk di perjalanan itu akan terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Tapi apa yang kita keputuskan itu merupakan sebagai satu kesatuan yang sudah kita sepakati bersama melalui program kegiatan sekolah. Biasanya kami di sekolah itu membentuk tim manajemen sekolah. Artinya tim manajemen itu yang merancang kegiatan sekolah kita dari awal, sehingga tiap 2 bulan sekali kita selalu kumpul tim manajemen itu untuk mengevaluasi apakah kegiatan-kegiatan kita itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Kalau tidak berjalan, kendalanya di mana? Nah itu insya Allah nanti di perjalanan akan berjalan dengan lancar. Tapi tiap bulan harus setiap kegiatan yang kita lakukan kita evaluasi, sehingga sekolah tidak terjadi penumpukan permasalahan yang mungkin sampai setahun tidak terpecahkan masalahnya. Jadi kalau ada kendala kegiatan ya harus kita atasi sedini mungkin. Gitu Mbak. Nggih. Pak, ini pertanyaan ketiga mungkin hampir sama nggih Pak dengan pertanyaan kedua, tapi tetap saya bacakan dulu pertanyaannya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Mungkin tadi sudah terjawab di pertanyaan kedua nggih Pak, atau ada yang mungkin yang Bapak ingin tambahkan? Jadi kita memang dari sekolah kita, selain kita itu kan punya waka-waka, kemudian ditambah dengan beberapa person yang merupakan dari tenaga guru dan tenaga kependidikan, itu nanti yang disebut dengan nama tim manajemen itu yang menyusun, menyepakati nanti rencana-rencana sebelum kita florkan ke Bapak Ibu guru. Biasanya itu sudah matang di tim manajemen tersebut, sehingga nanti siapa yang harus bertanggung jawab kegiatan ini, dan semua kegiatan itu diagendakan di sekolah. Jadi kegiatan dari Waka Sarpras, Waka Kurikulum, kegiatan dari Waka Humas, kegiatan dari Waka Kesiswaan itu tertulis, sehingga nanti kegiatan di sekolah kita tidak saling berbenturan dan bertabrakan, sehingga itu nanti Bapak Ibu guru itu tulisan itu berada di ruang kerja Waka. Jadi Waka-waka itulah yang sebenarnya di sekolah kita sebagai motor penggeraknya, sehingga apa yang sudah kita sepakati bersama itu sudah tertulis di situ. Nah, kemudian setelah itu merupakan apa yang kita rancang, itu kita sosialisasikan ke Bapak Ibu guru semuanya di semua sekolah, sehingga semua warga sekolah itu mengetahui apa kegiatan yang ada di sekolah ini dan keterlibatannya di mana. Nanti di masing-masing itu nanti akan membentuk tim-tim kegiatan yang bertanggung jawab siapa dan lain sebagainya, itu sehingga
nanti akan terdistribusi kepada semua Bapak Ibu guru tidak terkecuali, sehingga Bapak Ibu guru merasa memiliki kegiatan itu, walaupun pada kegiatan-kegiatan tertentu dia sebagai yang memotori atau pada kegiatan lain yang dia sebagai anggota, sehingga mereka saling mengisi dan saling melengkapi, dan semua kegiatan sekolah bisa berjalan dengan baik, tidak istilahnya apa ya, tumpang tindih kegiatan bersamaan tanpa terkoordinasi gitu. Gitu Bu, sehingga kita perlu itu tadi yang namanya evaluasi dari tim manajemen sekolah itu, supaya kegiatan-kegiatan di sekolah kita itu hambatan-hambatannya apa atau kelebihan-kelebihannya apa, kekurangannya apa, bisa kita lihat, sehingga kekuatan sekolah kita seperti apa, nah kita bisa tahu untuk bisa menjalankan semua kegiatan gitu Bu. Oke. Berarti di langkah-langkah yang Bapak sampaikan tadi ada kolaborasi nggih Pak antar semua warga sekolah nggih. Nggih. Nah, Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ulangi Bu pertanyaannya Bu. Ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kadang kita sering lupa bahwa kita itu tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus saling menghargai teman-teman kolega kerja kita semuanya, tidak membedakan satu dengan yang lain, sehingga merasa memiliki sekolah ini adalah milik kita bersama. Betul. Ini yang harus kita tanamkan kepada teman-teman kita, bahwa semua kegiatan itu adalah untuk sekolah, untuk kemajuan sekolah, untuk kemajuan anak didik kita, untuk prestasi anak-anak kita dan lain sebagainya. Maka kita sebagai pimpinan juga harus menghargai itu semua, jeripayah pengorbanan Bapak Ibu semuanya itu tidak membeda-bedakan. Jadi semua Bapak Ibu guru itu kita perankan, semua harus punya peran, sehingga mereka tidak merasa dikucilkan atau tidak merasa tidak memiliki kegiatan itu, tapi semua kegiatan adalah milik kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Nah, itulah yang harus kita tanamkan. Kemudian kita harus saling membantu, saling tidak merasa bahwa kegiatan itu bisa berjalan hanya karena aku, enggak, tapi karena kita kebersamaan kita. Jadi kita harus tanamkan itu semua, bahwa ini milik kita semuanya. Gitu. Berarti kuncinya lagi-lagi ini Pak ya, kolaborasi semua warga saling sekolah. Menghargai, saling mengayomi bahwa di sekolah itu mereka bekerja atau kita bekerja itu merasa bekerja di rumah sendiri, merasa nyaman, merasa tidak terintimidasi, semua merasa ya itu merupakan tanggung jawab moral kita untuk mencerdaskan anak-anak kita di sekolah ini. Pak Yuli, kalau tadi kan yang hal-hal yang dianggap efektif. Nah, kalau untuk hal-hal yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, apa saja Pak hal-hal yang menjadi tantangan? Kalau biasanya ya memang kita kadang kan teman-teman kita itu kan mempunyai istilahnya etos kerja yang mungkin tidak sama semuanya. Nah, itu kadang sebagai pimpinan kita tidak boleh menuntut semua harus seperti ini, gitu enggak. Tapi kita juga harus sebagai seorang pimpinan harus bisa mendalami karakter-karakter dari teman kerja kita. Kalau saya menganggap Bapak Ibu guru ataupun karyawan itu adalah teman kerja kita, sehingga pada hal-hal tertentu kita juga harus memaklumi keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh teman-teman kita untuk kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan itu. Sehingga itu. Kemudian yang kedua, kadang kalau kegiatan-kegiatan itu perlu biaya, yang biayanya itu tidak pasti. Kadang sekarang ini kan sumber biaya sekolah itu kan dari Bosda, Bosnas, kemudian juga dari sumbangan komite. Kadang orang tua siswa itu untuk sanggup memberi sumbangan untuk kegiatan sekolah,
Tapi biasanya mereka kebanyakan tuh membayarnya di akhir-akhir kegiatan, sehingga kegiatan tuh kadang ini bisa dijalankan atau tidak. Kalau tidak dijalankan nanti diprotes oleh orang tua, tapi kalau dijalankan memang sumber dananya tidak ada, sehingga itu memerlukan pemikiran yang tersendiri juga, harus ekstra mikirnya. Tapi ya memang sebagai seorang pimpinan kita harus punya manajerial. Kemudian juga untuk memang sebagai seorang pimpinan juga harus bisa istilahnya pendapat-pendapat yang berbeda dari anak buah itu harus bisa kita mengolah, memanage, sehingga perbedaan-perbedaan itu menjadi kekuatan, bukan menjadi sebuah kelemahan sebuah lembaga. Itulah hal yang sulit sebagai seorang kepala sekolah atau untuk membuat perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan untuk kita bisa bekerja lebih baik. Itu, Bu. Nggih, betul Pak. Tantangannya sangat berat nggih Pak, tapi bukan menjadi sebuah kelemahan. Iya. Nggih. Selanjutnya nggih Pak, apakah Bapak dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika itu langsung diselesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau kami biasanya tidak, misalnya separa itu tidak kita lakukan peneguran secara langsung, Bu. Kadang seperti dilema etika itu kan kadang semuanya benar, tapi semuanya kadang kan tidak bisa memilih mana yang harus. Tapi kita pada minggu-minggu tertentu dalam setiap bulan kan mesti ada briefing di sekolah itu loh, Bu. Nah itu untuk mengatasi itu semua kita berpikirnya secara universal, secara umum, berbicara umum. Kemudian biar Bapak Ibu guru nanti bisa menyimpulkan yang menjadi apa yang menjadi maunya kepala sekolah atau maunya sekolah untuk menyelesaikan itu. Tapi tidak bisa kita kalau yang namanya etika itu menyelesaikannya secara langsung. Karena belum tentu yang kita anggap salah itu salah. Kadang itu mungkin hal yang betul hanya karena kita sudut pandangnya yang berbeda. Itulah hal-hal yang harus kita sadarkan pada diri kita maupun pada teman-teman itu adalah mengenai yang kita tidak tahu itu kan sudut pandangnya. Kalau mesti pada prinsipnya Bapak Ibu guru itu mesti menginginkan yang terbaik, tapi cuma kadang cara pandangnya yang mungkin berbeda saja. Jadi kita ya garis besarnya di sekolah kita pada saat briefing, pada saat pembinaan guru karyawan dan lain sebagainya itu kita sampaikan aja yang hal-hal yang sebenarnya merupakan aturan dan pedoman yang harus kita pedomi semuanya. Cuma nanti memang pada pelaksanaannya kadang itu tadi sudut pandang kita yang mungkin dalam melaksanakan itu menjadi agak berbeda dikit dengan yang lain. Itu, Bu. Oh, nggih. Nggih, betul, Pak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kita harus berprinsip kita tidak berpihak pada siapapun. Iya. Kita tidak ingin dianggap seperti apapun, tapi yang penting kita bersama-sama untuk menjaga marwah pendidikan di sekolah kita aja dengan terbaik-baiknya. Artinya ya sebenarnya kalau betul salah itu kan relatif juga, Bu. Kadang yang namanya peraturan aja kadang setiap tahun berubah, setiap tahun berganti, apalagi itu pemahaman kita tentang etika-etika yang berkaitan dengan kegiatan yang ada di sekolah. Kecuali etika-etika yang sudah baku ya kita harus tegas. Tapi kalau yang hal-hal yang tidak baku ya mungkin kita bisa sharing-sharing atau ngobrol-ngobrol santai, karena saya dengan guru-guru dan lain sebagainya itu tidak ada jarak, Bu. Artinya pada kesempatan tertentu jagongan atau duduk-duduk bersama, main bersama itu hal yang biasa. Kadang dimanapun kami sharing-sharing, ada masukan apa itu ya kita terima aja dengan sebaik-baiknya gitu loh. Jadi tidak ya saklek lah artinya dalam menyikapi segala sesuatunya. Kita harus berpikir panjang, harus berpikir
kedepannya, harus pikir baiknya bagaimana tidak menangani masalah itu secara saklek gitu. Itu Bu yang kami lakukan. Tapi itu yang bisa kami lakukan di sekolah kami selama ini. Nggih. Nah, ini pertanyaan terakhir nggih, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pada prinsipnya, pada teman-teman kami selalu tanamkan bahwa ini adalah sawah kita, sekolah ini adalah tempat ladang kita mencari nafkah untuk diri kita dan keluarga kita. Maka kalau bisa rezeki-rezeki kita yang kita dapat adalah rezeki-rezeki yang halal dari apa yang kita lakukan di sekolah ini. Jadi kita selalu mensyukuri berapapun, dan kita harus merasa bahwa kita selalu berpikir bahwa apa yang harus kita lakukan dengan kita sudah mendapat rezeki yang sebegitu banyak dari pengorbanan kita. Jangan-jangan kita nanti mendapat rezeki yang tidak halal kalau kita tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Jadi memang itu yang selalu kita tanamkan, sehingga mereka disiplin atau mereka bekerja keras itu muncul dari dalam, bukan muncul dari paksaan atau tuntutan dari kepala sekolah dan lain sebagainya, tapi memang dari dalam diri, sehingga mereka bekerja itu dengan ikhlas, senang, dan bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Gitu ya Bu. Jadi kita tanamkan itu aja, tidak kita paksa-paksa harus begini enggak. Monggo jenengan lajeng tego mencari rezeki yang tidak halal dengan cara bekerja yang tidak sebaik-baiknya. Hanya gitu aja, kami tidak pernah istilahnya sampai memarahi dan lain sebagainya, hanya mengingatkan saja. Gitu Bu. Nggih. Kadang dengan cara seperti itu malah kita menjadi lebih malu gitu Pak, biasanya lebih mengena kalau menurut saya. Ya, dibanding kalau misalkan dimarah atau ditegur langsung. Kalau dengan seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau menurut saya itu lebih mengena gitu biasanya. Ya, kita kembalikan aja, kita bersama-sama gitu. Iya. Apalagi kayak selalu berpikir bahwa kepala sekolah itu kan hanya karena selembar kertas, apa gunanya saya harus marah-marah. Mungkin sekarang marah-marah, mungkin besok saya dipindah juga bisa, dan lain sebagainya. Jadi kita tanamkan itu kan akan lebih berkesan untuk mereka-mereka. Jadi itu hal yang selalu saya lakukan, dan alhamdulillah di dua sekolah ini merasa Bapak Ibu guru nyaman, dan bekerja itu tidak seperti tertekan lah, bahasanya itu loss. Iya. Gitu. Bapak, tadi itu pertanyaan yang terakhir dari wawancara tadi, banyak sekali pembelajaran yang dapat saya ambil dari pengalaman Bapak, terutama dalam mengambil keputusan dan dalam memimpin sekolah.